Di ruang oval Gedung Putih terpasang potret mantan Presiden James Polk. Bagi Trump, Polk bukan sekadar pendahulu, melainkan inspirasi tentang bagaimana sebuah negara memperluas wilayahnya. Trump kini sedang memproyeksikan ambisi serupa pada sebidang tanah raksasa yang tertutup es di utara Samudra Atlantik, Greenland. Greenland yang merupakan pulau terbesar di dunia itu kini berada di titik pusat radar kebijakan luar negeri Washington. Amerika Serikat memang punya sejarah panjang ketertarikan terhadap Greenland. Pertanyaannya, kenapa Trump ikut-ikutan mau juga? Kita akan bahas soal ini dalam video berikut. Hasrat Trump untuk mengakuisisi Greenland bukan merupakan fenomena yang muncul tiba-tiba pada masa jabatan keduanya. Jejak ketertarikan ini bisa kita tarik hingga ke tahun 2018 saat masa jabatan pertamanya sebagai orang nomor 1 di AS. Laporan dari The Wall Street Journal mengungkapkan, Trump pernah meminta penasihat keamanan nasionalnya saat itu, John Bolton, untuk menyelidiki kemungkinan membeli Greenland. Namun begitu berita tentang upaya itu bocor, rencana itu gagal dan Trump beralih ke prioritas lain. Laporan itu menyebut ada sosok berpengaruh yang diduga kuat menjadi pemantik awal ide tersebut. Sosok itu adalah Ronald Lauder, Presiden World Jewish Congress atau WJC, sekaligus miliarder pro-Israel. Lauder merupakan kawan lama Trump sejak dekade 1960-an, jauh sebelum Trump berkecimpung di ranah politik. Lauder termasuk pendukung finansial yang loyal bagi kepentingan politik konservatif Amerika. Ia pernah memberi sumbangan sebesar 5 juta dolar Amerika Serikat kepada Komite Aksi Politik pendukung Trump. Bahkan dalam opininya di New York Post pada 2025 lalu, Lauder menulis bahwa keinginan Trump agar Greenland menjadi wilayah AS bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. The Guardian melaporkan sejak gagasan pembelian Greenland muncul pada masa jabatan pertama Trump, ia diketahui telah memiliki kepentingan komersial di wilayah Greenland. Kondisi itu memunculkan pandangan dari sejumlah analis bahwa saran Lauder pada Trump berpotensi berkaitan dengan keuntungan pribadi. Bagi Trump yang memiliki latar belakang sebagai pengembang properti papan atas, penguasaan Greenland akan menjadi akuisisi lahan terbesar bagi Amerika. Bahkan lebih besar dari pembelian Alaska dari Rusia pada 1867 silam. Trump seolah ingin mengukuhkan warisannya melalui penguasaan wilayah lewat sebuah pendekatan yang mengabaikan norma-norma diplomatik konvensional. Memasuki masa jabatan keduanya di tahun 2026, Trump mengubah nada bicaranya dari sekadar transaksi properti menjadi urgensi keamanan nasional. Ia menegaskan kendali AS atas Greenland sangat krusial untuk membendung pengaruh militer Cina dan Rusia di kawasan Arktik. Trump juga mengaitkan pulau itu dengan rencana sistem pertahanan rudal ambisiusnya yakni Golden Dome. Secara psikologis, kepemilikan fisik atas wilayah tersebut dianggapnya sebagai syarat mutlak sebuah kesuksesan negara. Bahkan Trump juga mengunggah foto-foto ini di akun sosial pribadinya sebagai bentuk cywar. Di foto pertama tampak Trump bawa bendera Amerika bersama Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Wakil Presiden JD Vance. Di bagian kanan gambar ada papan bertuliskan Greenland teritori Amerika sejak 2026. Sementara di foto kedua, foto itu aslinya adalah pertemuan antara Trump dengan perwakilan Eropa pada Agustus 2025 lalu saat membahas soal perang Rusia-Ukraina. Namun petanya diubah dari peta Ukraina menjadi peta Greenland dengan bendera AS. Diplomasi yang ia jalankan kali ini jauh lebih agresif dibandingkan periode pertamanya. Trump juga secara resmi mengumumkan pengenaan tarif impor sebesar 10% terhadap sejumlah negara Eropa yang menentang rencana tersebut. Tarif ini direncanakan akan berlaku mulai 1 Februari 2026. Dan akan meningkat menjadi 25% jika AS gagal membeli Greenland. Trump bahkan tidak menafikan kemungkinan aksi militer jika Denmark terus menolak untuk bernegosiasi. Ia semakin percaya diri untuk menguji batas-batas norma diplomatik
terutama setelah keberhasilan misi militer AS menangkap Nicolas Maduro di Venezuela. Reaksi keras segera meledak dari seberang Samudra Atlantik. Pihak pemerintah Denmark dan otoritas Greenland dengan tegas menyatakan kalau Greenland tidak dijual. Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen sudah sejak awal tahun 2019 menyebut gagasan Trump sebagai sesuatu yang absurd. Kini negara-negara Eropa mulai mengirimkan aset militer dan diplomatik ke Greenland sebagai langkah preventif untuk mencegah upaya akuisisi paksa oleh Amerika Serikat. Sejumlah negara NATO Eropa, termasuk Prancis, Swedia, Jerman, dan Norwegia, mengumumkan pengerahan pasukan sebagai bagian dari misi pengintaian dan latihan militer di Nuuk. Presiden Parlemen Eropa Roberta Metsola menegaskan dukungan Eropa ke Denmark dan Greenland dalam pidatonya pada Senin 19 Januari 2026. The last days have also seen increased pressure on Denmark and Greenland. We will debate this later this week, but it is important to say this. The European Union supports Denmark and the people of Greenland, and we do so united in our resolve. Obsesi Donald Trump terhadap Greenland merupakan perpaduan antara naluri pebisnis properti dan ambisi perluasan kekuasaan nasional. Sejak ide dilontarkan oleh Ronald Lauder pada periode pertama kepemimpinannya, Trump secara konsisten melihat Pulau Arktik ini sebagai kepingan terakhir untuk mengukuhkan warisan politiknya. Tetapi ambisi ini membentur tembok kokoh perlawanan diplomatik dari Denmark dan Uni Eropa. Mereka menganggap ambisi Trump ini telah melanggar kedaulatan nasional. Bagi Trump, Greenland adalah perbatasan berikutnya. Namun bagi rakyat Greenland itu adalah rumah yang kedaulatannya tidak bisa ditawar dengan nilai kontrak berapapun. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.